A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan Otri, Oten Ongo Official. Dan kali ini sahabat semuanya, saya akan mengatakan kepada Anda bahwa kemarin si Gilbert Lumoindang dia yang menghinakan Islam ya. Dan hari ini Allah balas langsung hinaannya itu dengan menghinakan diri si Gilbert Lumoindang itu, sahabat. Dan yang menghinakan dia itu bukan kita umat Islam sebetulnya, tapi adalah kawan-kawannya sendiri yang menghinakan dia, yang protes akan perbuatan mulutnya yang ongok itu. Dan ini sebetulnya sudah Allah sampaikan di dalam Al-Quran ya. Misalnya di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa anna Allaha mukhzil kafirin. Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan dan ketahuilah kata Allah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Dan sekarang terbukti apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran ini, sahabat. Mereka para kafir itu hendak melemahkan Allah dengan cara menghinakan agama Allah, dengan cara menghinakan syariat-syariat agama Islam, dengan cara mentertawakan ibadah-ibadah yang ada di dalam Islam. Mereka hendak menghinakan, tapi sesungguhnya mereka tidak akan mampu melemahkan Allah dan Allah akan hinakan para tapir-tapir yang seperti ini. Selain itu Allah juga berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Mereka menghinakan ibadah yang ada di dalam Islam. Sesungguhnya mereka hanya sedang mempertontonkan bahwa betapa hinanya ibadah di dalam ajaran mereka. Mereka tidak sanggup beribadah 5 kali sehari. Mereka tertawakan Islam, tapi sesungguhnya bagi orang-orang yang berpikir, jemaah-jemaahnya yang berpikir, Islamlah yang benar dalam beribadah atau menyembah Tuhan. Kenapa? Karena dalam ajaran mereka, mereka diajarkan sekali saja dalam seminggu cukup bayar dengan uang. Jadi ibadahnya digantikan dengan uang. Tidak hanya dengan darah Tuhannya, tapi juga dengan uang, sahabat. Selanjutnya Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya mereka. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Dan sekarang mari kita lihat, kita saksikan apa pembalasan Allah terhadap tipu daya yang dilakukan oleh para oten ini. Salah satunya oleh si Gilbert pendeta pelecehan ini. Berikut, sahabat. Paling berdiri nyanyi tempat santai, ya kan? Tapi kok 2,5 setengah mati. Yang paling apa sih dibanggakan dengan 10%? Kalau yang 10% itu bisa diselewengkan. Yang 10% itu ya sampai hari ini menjadi polemik loh, di antara umat Kristiani sendiri. Bagaimana dengan yang 10% itu? Kalau pendeta-pendeta sekarang ini pakai Hermes yang harganya miliaran, pakai jam mewah, pakai baju-baju mahal, sementara dia bukan seorang pengusaha. Tapi dia kan bukan seorang pengusaha, dia hanya seorang pendeta yang pure pendeta, pendapatannya dari seorang pendeta. Nah, alasan pendeta selalu diberikan oleh jemaat. Bukankah seorang pendeta itu harus merendahkan dirinya, harus merendahkan hatinya di depan jemaat dengan dia cara berpakaian, sementara jemaat disuruh untuk selalu hidup sederhana. Maaf ya buat teman-teman yang umat muslim atas apa yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, Gilbert Lumoindang. Itu guyonan, tapi guyonan itu sudah keterlaluan sih menurut saya. Apalagi di zaman sekarang kan sosial media cepat sekali beredar. Saya hanya jemaat biasa yang tidak taat akan firman Tuhan, yang tidak taat ke gereja, yang tidak taat perpuluhan. Tapi saya tidak akan pernah berani untuk mengkoreksi agama orang lain. Saya tidak akan pernah berani untuk mengkoreksi ibadah orang lain. Karena agama itu hanyalah hubungan antara kita dengan Tuhan. Jadi kita sebagai manusia tidak punya hak untuk mengkoreksi ataupun untuk menghakimi orang lain. Bukankah itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Nah benar, bukankah itu yang diajarkan oleh Yesus?
Ini yang selalu saya katakan sahabat. Dari sekian jemaat yang ada di Kristen itu, tidak semuanya oten. Tidak semuanya mudah digiring. Tidak semuanya mudah ditipu dan dibohongi dengan ucapan-ucapan pendeta seperti si Gilbert ini. Masih sangat banyak dari jemaat Kristen itu yang cerdas, yang akalnya masih sehat. Ini contoh salah satu ya TikToker, dan dia bahkan ngakunya bukan jemaat-jemaat yang terlalu taat di dalam Kristen. Tapi untuk masalah ini, meskipun itu guyonan katanya, tapi guyonannya itu sudah sangat keterlaluan. Karena menyinggung-nyinggung ajaran agama orang lain, menyinggung-nyinggung syariat agama orang lain, menyinggung-nyinggung ibadah orang lain, lalu dengan gimmick yang merendahkan, menghinakan. Na'udzubillahi min dzalik. Jangankan dari kita umat Islam ya, jemaatnya sendiri marah melihat kelakuan daripada pendeta yang seperti ini. Ada kalimatnya yang menarik tadi, bukankah Yesus itu mengajarkan kita harus merendahkan diri kita? Bukankah Yesus itu mengajarkan kesederhanaan? Bukan pendetanya yang dibantu, tapi harusnya pendeta yang membantu jemaat. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Seperti yang dilakukan oleh YouTuber Kristen berikut ini. Saya pribadi ya, meskipun saya dari Kristen Katolik ya, saya tidak peduli soal 1/10 ya, harus sepersekian untuk dikasih ya. Tapi setahu saya dalam Katolik ya tidak ada yang seperti itu ya. Jadi ya seikhlasnya semampunya ya. Namun ini untuk saya pribadi, disclaimer sekali lagi, saya pribadi ya. Saya pribadi saya nggak mau banyak-banyak ya. Ada uang atau tidak ada uang saya nggak mau banyak-banyak ya untuk memberikan ya. Tapi yang saya utamakan adalah orang-orang di sekitar saya dulu ya. Yang saya perhatikan kalau mereka kesulitan, mereka kesusahan, dan saya tergerak hati untuk membantu mereka, saya membantu ya. Atau enggak ya, saya lebih merelakan uang saya untuk diberikan ketika saya ke jalanan ya, keluar dari gereja, saya ke jalanan, lalu kemudian di traffic light atau di pinggir-pinggir jalan ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang kakinya pincang ya, atau yang udah tua renta minta-minta ya, atau hal-hal yang membuat saya tergerak hati saya untuk memberikan ya. Saya akan memberikan lebih banyak kepada orang-orang yang seperti itu. Aku orang yang gak ngerti firman Tuhan aja tahu. Mereka yang tidak ngerti firman Tuhan saja tahu, yang sederhana itu tahu mereka. Sebetulnya ini juga jawaban dari hinaan si Gilbert tentang zakat yang 2,5% itu. Ya, pemuda Kristen ini, YouTuber Kristen ini lebih paham. Kalau saya punya uang, mungkin kasih perpuluhan juga, tapi nggak terlalu banyak katanya. Kasih ala kadarnya saja. Saya lebih suka memberikan kepada orang yang tidak mampu. Orang yang kakinya pincang, orang yang minta-minta, artinya orang yang tidak punya pekerjaan. Nah, itulah yang fakir miskin di dalam asnaf yang 8 itu di dalam Islam yang harus diberikan zakat 2,5%. Jadi 2,5% zakat itu langsung diberikan kepada orang-orang yang seperti pemuda-pemudi Kristen ini tadi sampaikan. Tapi seorang pendeta Gilbert yang katanya ini pendeta besar malah nggak tahu sahabat, katanya 2,5% itu sama seperti perpuluhan, itu adalah persembahan. Ongo. Kalau saya yang jadi Gilbert itu udah malu kali itu sahabat ya, pada muka kita dibuatnya itu. Tapi ya mau gimana lagi kan? Ini namanya oten, jangankan malu, kemaluan pun nggak ada. Ya kalau dia sendiri yang nggak punya malu dan kemaluan ya oke kan. Tapi kan kawannya, jemaatnya yang masih punya malu dan kemaluan itu sangat malu dibuatnya. Makanya ketika Gilbert itu membuat kemaluan, membuat pernyataan yang memalukan, bukan dia yang malu, tapi para jemaatnya. Salah satunya TikToker Kristen berikut. Tapi mungkin saat ini dia mau bercanda tapi kelewatan batas sehingga membuat ketersinggungan kepada saudara-saudaraku yang beragama Islam. Sekali lagi saya mohon maaf. Itu dia sahabat. Sebetulnya masih banyak ya TikToker yang merasa malu dibuat oleh si pendeta Gilbert ini. Tapi cukup inilah ya. Nanti kalau saya lanjutkan makin hilang bulu kemaluan. Makin hilang ya kemaluannya si Gilbert ini. Ya maafnya diterima. Gilbert pun kan sudah minta maaf. Diterima. Umat Islam itu pemaaf bro ya. Pemaaf. Anda kalau berbicara ajaran kasih,
Islam itu amat sangat terkasih ya. Jadi kami maafkan, tapi proses hukum sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum, menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen, sebagai bentuk implementasi dari pasal 1 ayat 3 dalam Undang-Undang 45 itu, Indonesia adalah negara hukum, maka setiap ada yang melanggar hukum mesti diberi sanksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.